Cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah kerajaan es yang diserang oleh seekor naga atau kura-kura ya ini, yang intinya dia bernama Bowser yang mengincar sebuah bintang yang berkekuatan super. Lalu cerita beralih kepada seorang yang bernama Mario dan adiknya Luigi yang akan memulai pekerjaan barunya yang berprofesi sebagai tukang perbaiki pipa atau tukang ledang ya. Akan tetapi ada aja orang yang gak suka terhadap mereka yang bernama Spike, dan terjadilah perdebatan kecil di antara mereka. Oh, yeah? You're a joke. You'd be surprised. Setelah itu, telepon berdering dan ternyata ada orang yang membutuhkan mereka untuk memperbaiki pipanya. Akan tetapi, ketika mereka akan berangkat, ternyata mobil yang mereka kendarai itu mogok. Dan mau tidak mau, mereka harus berlari agar sampai dengan tepat waktu ke tempat mereka akan bekerja. Sesampainya di sana, secara tidak sengaja, Luigi menginjak tulang yang biasa dimainkan oleh seekor anjing yang bernama Francis. Yang alhasil, ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, anjing tersebut masuk dan mengacak-ngacak seluruh ruangan. Dan mereka pun gagal di pekerjaan pertamanya itu. Mereka pun pulang dengan perasaan yang kurang menyenangkan. Dan setelah bertemu dengan keluarganya, sang ayah pun kurang menyetujui tentang pekerjaannya itu. Terlebih, Mario turut mengajak adiknya Luigi. Ketika mereka menonton TV, mereka mendapati bahwa ada kebocoran pipa di kota Brooklyn. Mario pun berinisiatif untuk memperbaiki pipa tersebut, untuk membuktikan kepada semua orang, terlebih keluarganya, bahwa ia bisa menjadi orang yang lebih berguna bagi semua. Akan tetapi, ketika telah sampai di kota dan akan memperbaiki pipa tersebut, mereka pun jatuh ke suatu tempat yang dimana di tempat tersebut terdapat sebuah lubang pipa yang cukup besar, yang secara tidak sengaja pipa tersebut telah mengantarkan mereka ke suatu tempat yang aneh yang baru mereka lihat. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka terpisah. Mario sampai di sebuah kerajaan jamur yang indah, sedangkan Luigi sampai di hutan tandus yang sangat mengerikan, yang ternyata itu adalah kerajaan Bowser yang jahat. Kembali ke Mario, ia bertemu dengan sebuah jamur yang hidup yang bernama Toad dan menanyakan kepadanya tentang adiknya Luigi. Dan diketahui bahwa adiknya Luigi berada di negeri kegelapan yang dikuasai oleh seorang yang bernama Bowser. Dan Toad pun menyarankan agar Mario bertemu sang putri, karena hanya ialah yang bisa membantu menemukan adiknya Luigi. Sesampainya di istana, ternyata sang putri yang bernama Peach pun sedang merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Bowser. Mario pun datang dan berniat untuk bergabung. Akan tetapi, sang putri ingin menguji Mario terlebih dahulu dengan cara memberikan ia tantangan untuk melewati berbagai rintangan. Sang putri memberikan jamur kepada Mario agar ia bisa lebih kuat daripada sebelumnya. Mario pun mencoba rintangan tersebut dan ya, dia gagal di percobaan pertamanya itu. Akan tetapi, dia terus mencobanya, gagal, coba lagi, jatuh, bangkit lagi, sampai pada akhirnya dia hampir menyentuh titik akhir dari rintangan tersebut. Ya, akan tetapi dia gagal lagi. Beralih ke Bowser yang berada di negeri kegelapan, ternyata maksud ia merebut bintang super dari kerajaan es sebelumnya itu bukan hanya untuk menguasai dunia, akan tetapi ia juga bermaksud untuk melamar sang putri. Kembali kepada Mario dan sang putri, yang ternyata mereka berniat untuk mengajak kerajaan Kong aliansi. Mereka pun berjalan menuju kerajaan Kong. Sesampainya di sana, mereka mengutarakan niatnya untuk mengajak aliansi dengan mereka. Akan tetapi, itu tidak semudah yang mereka pikirkan, karena Mario harus melawan anak dari Raja Kong yang bernama Donkey Kong. Untuk bisa mendapatkan pasukannya,
Mario pun mengiyakan hal tersebut karena ia pikir tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan adiknya Luigi selain daripada menerima tawaran itu. Dan ya, meskipun ia berkali-kali terkena pukulan, ia tetap bangkit dan menggunakan kotak power up untuk bisa memenangkan pertandingan. Setelah memenangkan pertandingan, mereka membuat kendaraan mereka sendiri untuk menuju ke kerajaan jamur kembali. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Bowser dan pasukannya. Dan ya, pertempuran pun terjadi hingga pada akhirnya Mario pun terjatuh bersama Donkey Kong. Dan mereka jatuh sampai ke lautan. Tiba-tiba kembali ke sang putri yang mengevakuasi seluruh rakyatnya dikarenakan sebentar lagi Bowser akan tiba. Setibanya Bowser di sana, ia mengutarakan niatnya untuk menikahi sang putri. Akan tetapi sudah jelas putri menolak hingga pada akhirnya sang putri menyetujuinya dengan syarat Bowser berhenti menyakiti si Toad. Di sisi lain, Mario dan Donkey Kong ternyata masih hidup di dalam perut makhluk itu, yang kebetulan ada sebuah mobil di sana, dan mereka menggunakan roket dari mobil tersebut untuk bisa melarikan diri. Kembali ke kerajaan jamur, Bowser yang ternyata telah menjadikan Luigi dan seluruh tahanannya menjadikan persembahan pernikahan. Akan tetapi, sang putri telah menyembunyikan sebuah bunga kekuatan dan menggunakannya untuk mengalahkan si Bowser. Singkatnya, Mario dan Donkey Kong pun tiba di sana dan membantu mengalahkan pasukan Bowser menggunakan power up yang ada. Singkat cerita, Luigi dan semua tahanan itu semakin turun ke lahar yang panas. Tetapi, Mario dan Donkey Kong pun berhasil menyelamatkan mereka. Kembali ke Bowser yang melihat sang putri dengan Mario pun marah, sehingga ia menyuruh pasukannya untuk meluncurkan sebuah bom yang dapat menghancurkan seluruh kerajaan jamur. Akan tetapi, Mario pun terbang dan membuat bom itu marah, sehingga bom itu beralih menjadi mengejar Mario. Hingga pada akhirnya, Mario mempunyai ide untuk memasukkan bom tersebut ke dalam pipa hijau, yang malahan membuat hampir keseluruhan kerajaan jamur tersedot ke dalam pipa tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka semua muncul di kota Brooklyn. Di tengah-tengah kota Brooklyn, Mario dan Bowser pun bertarung. Hingga akhirnya, Mario mendapatkan bintang supernya yang dibantu oleh Luigi. Dan mereka berdua menjadi kuat atau bahkan sangat kuat. Hingga akhirnya, mereka berdua bekerja sama untuk membantai seluruh pasukan Bowser dan bahkan Bowser itu sendiri. Dan pada akhirnya, mereka semua, terutama Mario dan Luigi, bisa menjadi pahlawan. Dah tamat. Jadi, kesimpulan dari cerita kali ini teman-teman, jangan pernah memandang rendah siapapun itu, entah dari pekerjaannya, fisiknya, atau bahkan kepribadiannya. Karena bisa jadi suatu saat nanti merekalah yang akan menolong kalian, atau bahkan bisa menjadi pahlawan untuk kalian. Sekian dari saya, semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.